Om Swastiastu. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelas 10 Apel 2 akan menayangkan video biografi yang dimana kita akan mewawancarai salah satu guru di SMK Negeri 1 Masubur. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Niwenda Sudiani, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Nimatin Citasari, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Nila Eka Putri, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nika Deni Silapin Astika, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Nika Deni nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Imadi Setian Andika, nomor absen 7. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sekarang kami sudah bersama dengan Ibu Putri, selaku salah satu guru matematika di SMK Negeri 1 Masubur. Halo Ibu. Halo juga. Selamat siang. Siang. Senang sekali rasanya sudah bisa mengobrol secara langsung bersama Ibu pada hari ini. Ibu juga terima kasih ya. Ya. Ada sekian banyak pilihan narasumber kok bisa ibu. Ya. Mungkin kita bisa memulai dengan obrolan ringan mengenai nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan di mana Ibu tinggal. Terima kasih. Saya rasa anak ada kalau semua. Nama lengkap Ibu Nyoman Putri Widya Sendiri ya. Di situ Asmara Bali. Tempat tanggal lahir Ibu ada di Tabanan, perbatasan Tabanan dan 10 Desember 1981. Jadi kurang lebih 43 tahun menuju 44 umurnya. Sekarang Ibu tinggalnya di Banjarkala, Pelihatan dekat dengan sekolah. Karena ya lakunya, istilah lakunya itu ya karena itu suami. Ya, gitu. Nah, kalau dari latar belakang pendidikan dan kerjaannya, Ibu bisa tolong menceritakan? Oke. Kalau dari latar belakang pendidikan ya seperti yang lain pada umumnya ya, pendidikan yang mulai dari SD, SMP, gitu, SMA. Tapi pengalaman pribadinya kalau SD itu Ibu pindah-pindah dari kelas 1 sampai kelas 3 di tempat lahir Ibu, merantau, kemudian ikut bapak kerja di Tabanan, sehingga sampai akhir pendidikan dari kelas 3 SD itu ke SMA. Kalau lagi kita Tabanan setelah di SMA setelah SMA memutuskan memilih kuliah, bingung juga mau kuliah mana gitu. Orang tua malah pengennya jadi guru gitu ya, mengikuti permintaan orang tua lah intinya. Akhirnya di Singaraja dulu sebutnya IKIP, kalau sekarang namanya Universitas Pendidikan Indonesia. Yang satunya Ibu ambil di Unisa 4 tahun di Singaraja pendidikannya. Terus kalau pekerjaan, riwayat pekerjaan gitu, Ibu di Singaraja itu dari 2000, tahun 2000, karena mungkin berlahir ya. Ya. Dari tahun 2000 sampai 2014, karena dilancarkan S1-nya 4 tahun. Tamat dari Singaraja 2004, sempat mengabdi di sebuah sekolah swasta lah, selama 6 bulan saja, dan langsung karenanya ada bukaan yang biasanya didam-damkan orang pengen jadi PNS, ada bukaan PNS waktu itu Desember 2004. Lama dapatnya di SMP itu dulu pertama kali jadinya karirnya di SMP 2 Marga negeri ya, SMP negeri 2 Marga Tabanan. Dari situ Ibu belajar menjadi guru, belajar masih proses belajar jadi guru karena masih muda gitulah ya. Pengalaman banyak pengalaman sih yang didapatkan di situ. Sesudah itu 2004 sampai akhirnya kita perempuan nikah, harus ikut dengan suami. 2009 memutuskan pindah ke SMK 1 Masubur. Nah, itu karirnya dari 2009 sampai sekarang berapa tahun berarti ya? 16. Nah, 16 tahun. SMK-nya 15, di sini 16. 4 tahun, udah 20 tahun masa kerjanya. Profesi yang sebelumnya benar-benar tidak ada dibayangkan. Jadi belum punya. Tapi sebenarnya Ibu mau jadi Nah itu apa ya? Mungkin anak-anak itu harus dari sekarang punya cita-cita harusnya. Kalau itu dari dulu cita-citanya itu seperti apa? Jadi apa Ibu? Kalau anak role modelnya pasti orang tua, orang terdekat kita. Saya punya orang tua, bapak saya kerja ya sama PNS juga Ibu. Bukan jadi guru, melihat perbandingannya kayaknya lebih asik dari seperti bapak gitu. Sehingga saya merantau tadi ke Tabanan kerja dinas pendapatan, sempat di dinas keuangan, sampai orang tua hasilnya jadi PNS gitu dulu. Tapi tidak kepikiran sama sekali jadi guru. Tapi karena desakan Ibu, biasanya begitu orang tua. Kalau perempuan, profesi yang paling cocok ya pasti guru lah. Bapak di masyarakat bisa, katanya begitu. Muridnya itu kita ikut. Katanya itu hasilnya sepi lagi. Nah memang
semua sudah bawa garisnya masing-masing. Saya terlahir dari orang tua yang harapannya dia bisa jadi guru gitu ya. Ya terima mengalir aja dari guru gitu. Ya, mana? Lagi? Motivasi itu untuk mendalami ilmu matematika. Oh, aduh, ya. Nyambung tadi ya sama pertanyaannya. Kenapa jadinya bisa memilih jadi guru matematika kan gitu jadinya? Dulu itu kalau saya flashback lagi, ketika SMA itu masa-masa yang benar-benar anak-anak pasti merasakan gitu. Ketika kita SMA, kita bingung ke depan ini kita mau kemana ya gitu. Habis itu karena ibu juga tidak mengerti alurnya seperti itu ketika ada tawaran kuliah, cita-cita kita pasti tinggi deh lihat teman-teman. Katanya nanti kuliahnya di Jawa saja gitu. Universitas Pendidikan Tinggi Negeri, UGM lah, UI, ITB seperti itu. Karena ibu dulu SMA 1 Tabanan. Kebanyakan orang-orang di sana itu kiblatnya ke sana. Tapi karena ya seperti tadi orang tua sendiri, jadi guru saja gitu. Ya karena dorongan ibu ingin menyenang dulu gitu. Apa salahnya sih? Gitu. Akhirnya jurusannya ketika disuruh milih jurusan, passion ibu sedikit gitulah, sedikit sukanya bahasa Inggris justru. Bahasa Inggris ya, jadi curhat. Nggak bisa curhat ya bahasa Inggris. Tapi masih dipikir-pikir, kalau saya suka bahasa Inggris, yang saya ajak ngomong nggak bisa bahasa Inggris, saya nyambung lagi. Apa ya? Ilmunya pasti aja deh. Nah, ibu ingat kembali karena waktu SD pernah punya guru yang diidolakan. Kan biasanya gitu ya, guru yang diidolakan itu lekat gitu. Guru matematika SD yang membuat saya senang dengan pelajaran matematika waktu di SD. Matematika kan ilmu pasti 1 tambah 1 2 sampai kapan pun nggak akan berubah. Ya gitu. Akhirnya matematika aja. Nah gitu. Kayak kejumblongnya matematika akhirnya karena itu bukan karena ibu pinter ya matematika. Kalau anak-anak tahu nilai matematika saya sudah pernah ngomong tapi bukan di kelas ini kayaknya. Nilai ujian ibu terakhir matematika itu saya hanya dapat 5,75. Ujian itu dia murni nilai 5,75 tapi ya nanti dibandingkan teman lain nilainya gimana matematika? Ya masih untuk nilai 5,75 zaman dulu itu gitu. Yang mana? Karena nilai tertinggi itu 5. Oh, iya. Karena kalau zaman dulu ya ada nilai gede-gede 95 itu ada 5,5, 5,75, 6,0, 6,25 gitu, 6,5 gitu. Ya, karena waktu itu ya nilai ujian itu masih dan mungkin tidak ada pakai IT tidak gitu ya. Kasihan itu jadinya karena sudah nyemplung ke sana ke matematika akhirnya ya dinikmati dan ternyata menghasilkan. Nah, nggak salah pilih karena matematika itu setelah itu belajar di kuliah matematika. Matematika itu king of science. Queen. Matematika itu queen of science. Bahasa itu kingnya makanya sampai sekarang pun ada literasi, ada numerasi. Literasinya kemampuan berbahasa, numerasinya berhitung. Nah itu memang pasangan yang sangat serasi, literasi, numerasi, kemampuan bahasa dan kemampuan berhitung. Maka jadinya pilihan ibu itu kalau matematika di SD kepake, SMP kepake, SMA kepake, orang kuliah pun masih tetap belajar matematika, paling tidak statistika pasti belajar. Maka ilmu matematika itu paling universal. Ini nggak salah video. Begitu ceritanya. Oke? Pastinya di setiap guru itu kan ini memberikan hal atau versi terbaiknya untuk matematika. Iya. Apakah ada hal yang ingin dikembangkan lagi dalam proses pembelajaran selanjutnya? Ya. Pendidikan bukan bersekolah bukan tujuannya untuk mencari selembar kertas. Yang ingin saya tanamkan sebenarnya anak-anak belajar di sekolah atau di kelas bukan untuk mencari selembar kertas yang berisi nilai-nilai yang dia dapatkan selama 3 tahun atau 6 tahun nggak dari SD SMP. Bukan itu sebenarnya poinnya. Itu yang ingin saya tanamkan kepada anak-anak. Kita masuk ke sekolah itu adalah sebagai bentuk simulasi kita untuk menghadapi dunia sekolah yang sesungguhnya. Saya sering bicara seperti itu kepada anak-anak saya. Sekolah itu ibaratnya simulasi itu latihan untuk menghadapi kehidupan yang selanjutnya, sekolah yang selanjutnya. Karena sekolah yang selanjutnya di mana sih? Ketika justru setelah kita tamat dari SMA, SMK itu justru sekolahnya yang tantangannya jauh lebih luas. Kalau di sekolah formal seperti sekarang yang kalian jalankan sekarang dengan SMA, SMK mungkin ya hanya sebatas pelajaran akademik yang wajib ditempuh di sekolah. Gitu. Tapi hal-hal di luar itu pendidikan karakter anak-anak,
bagaimana membentuk kepribadian supaya jadi orang yang kuat, yang tangguh, yang jujur, yang disiplin, berkarakter, ya istilahnya kayak kemarin berkarakter Pancasila seperti itu. Justru itu yang menurut saya jauh lebih penting yang ditanamkan ke anak, bukan matematika saya dapat nilai 80 90 bahasa Inggris bukan itu. Justru ketangguhan Anda akan menjalani tantangan kehidupan itu yang lebih penting. Bekalnya kalau agama saya menghafal sesuatu, menghafal sloga kah, menghafal ayat-ayat kah, bukan di situnya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang punya kesadaran bahwa agama itu hanya jalan. Tapi dengan beragama menjadi jalan menuju kebenaran, saya sadar bahwa sebagai manusia hidup berdampingan walaupun agama saya berbeda. Itu misalnya, kalau dibahas ya seperti itu. Oh itu sih cita-cita. Hal yang perlu ingin ibu tekankan pada anak. Dan lagi? Ya. Bagaimana pendapat Ibu dengan adanya AI saat ini? Waduh, ya, dan dia bu. Apakah lebih membantu apa membuat siswa menjadi lebih berdoa? Malas. Itu jadi kayak pertentangan sekarang ya. AI, artificial intelligence. Tidak bisa dipungkiri. AI itu pasti memberi banyak kemudahan di segala lini, bukan hanya di pendidikan, ini dunia kehidupan pekerjaan, semua orang sangat memanfaatkan AI. Tapi apapun itu pasti ada aspek positif, ada aspek negatif. Kapan bisa aspek positifnya lebih banyak? Ketika kita cerdas untuk memanfaatkannya, itu yang penting. Apakah dia akan justru membuat kita malas? Itu tadi ya, seperti yang saya sebutkan, pendidikan itu mewujudkan manusia yang punya kesadaran. Dia sadar bahwa ini ada produk sesuatu. Anda memilih mau ini jadi bermanfaat apa justru merusak. Itu harus kesadaran dari diri sendiri. Pahamnya kan ya? Kalau AI itu bisa jadi justru jadi bumerang buat kita, jadi pemalas. Jika apapun hal kita selalu ketergantungan pada dia. Karena makanya akhir-akhir ini anak-anak simak juga kan AI itu justru membuat anak tidak jadi berpikir kritis. Jadinya apa? Tanya AI apa? Nyari AI gitu. Bahkan jawaban di AI pun belum tentu benar kadang-kadang. Nah itu kembali ke kesadaran masing-masing orang yang memanfaatkan atau menggunakan AI itu sendiri. Tapi jangan karena di zaman itu terus berkembang. Tapi kita tidak boleh antipati kan gitu. Ada perkembangan seperti ini yang terbaru. Apa sih hal positif yang bisa saya ambil dari sana? Apa yang bisa saya manfaatkan dari kehadiran AI? Justru itu yang terpenting yang harus disadari oleh setiap anak. Itu sih pendapat itu juga. Mudah-mudahan anak-anak itu juga bisa ini ya memanfaatkan itu secara positif lah. Iya, jadi mudah betul, jadi mudah AI. Ya. Ini juga pertanyaannya berhubungan sama AI sama masa depan itu gimana pandangan ibu tentang masa depan di Indonesia jika dihubungkan dengan visi Indonesia emas yang sekarang dikhawatirkan menjadi Indonesia cemas. Harapannya Indonesia emas, tahu-tahunya Indonesia cemas gitu ya. Kayaknya itu mulai digaungkan sejak Pak Jokowi apa Pak Prabowo ya? Dari Jokowi itu ya? Iya. Karena 2045 harapannya itu Indonesia emas. Ya. Kalau kita bicara masa depan, pasti ada harapan. Semua orang harus punya harapan. Kalau tidak begitu tidak akan ada usaha, gitu kan? Terkait dengan dihubungkan dengan dunia pendidikan menuju Indonesia emas ya, tidak boleh dilepaskan itu karena pendidikan intinya untuk menghasilkan, karena di dunia pendidikan lah mendidik generasi untuk menjadi generasi emas kan gitu ya. Itu tugas yang berat sebenarnya, harapannya menuju ke sana agar tidak sekedar menjadi harapan gitu. Ya di dunia pendidikan lah tugasnya. Kalau menuju harapan itu pasti ada tantangan. Kita lihat dulu tantangan apa yang mungkin kita hadapi di sana. Kita mulai dari jumlah penduduk, itu istilahnya bonus demografi. Kayaknya akan terjadi kita tahun 2045 itu kenapa sih sampai pemerintah bilang generasi itu Indonesia emas? Karena di sana kita punya bonus demografi. Tahun 2045 itu diperkirakan jumlah penduduk produktif. Beda dengan kalau di Jepang penduduk produktifnya usia mudanya justru jauh lebih sedikit daripada yang tua. Justru di Indonesia diperkirakan 2045 itu bonus demografi jumlah penduduknya yang produktif lebih banyak. Nah, karena jumlah produktifnya lebih banyak, di sini tugas dari ya
dunia pendidikan sendiri untuk menggembleng, menyiapkan generasi-generasi kita harus memiliki kualitas sumber daya manusia. Ya, tidak sekedar penduduknya banyak tapi tidak berkualitas, itu kan jadi bisa bermata dua ya, jadinya bonus demografi itu yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, masih adanya tantangan itu kalau kita lihat wilayah Indonesia itu luas sekali, ada ketimpangan ya. Dan ketimpangan sebenarnya Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur itu tantangan juga. Terus yang bisa untuk melakukan itu siapa? Ya nggak bisa kalau hanya pemerintah toh juga tidak bisa. Kalau dilepas ke masyarakat aja nggak bisa. Kalau dilepaskan dibebankan ke dunia pendidikan juga nggak bisa. Apalagi kalau hanya di sekolah. Sekolah kan sekolahnya hanya sekian jam ya. Mendidik anak-anak generasi itu kalau hanya diserahkan ke gurunya kah, gitu, atau tenaga kependidikannya kah, ya nggak bisa. Semua elemen itu harus terlibat. Guru melakukan benar-benar melakukan kewajiban dari sekolah. Ketika nyampe di lingkungan keluarga juga harus punya kesadaran membentuk anak-anak yang berkepribadian, punya kekuatan mental untuk menghadapi masa depan yang tantangannya luar biasa. Nah, kalau sudah di keluarga sendiri punya kesadaran, dibarengi sama pemerintah yang membuat aturan, ya karena sudah tahu punya potensi masyarakat yang banyak, mereka juga harus punya kebijakan bagaimana mengatasi hal membawanya ke arah yang lebih baik. Karena kesenjangan tadi jumlah yang terlalu banyak, ada pemerataan dari barat, dari Sabang sampai Merauke, harus ada pemerataan dalam hal kualitas pendidikan. Kan kita tahu di Papua seperti apa, di Jawa jangan Java sentris, jangan Sumatera sentris, harus merata juga di BTK ini. Makanya kalau menuju Indonesia emas supaya tidak Indonesia cemas, ya semua elemen bangsa itu memang harus terlibat. Dari siswanya sendiri punya kesadaran sebagai penerus bangsa nanti, yang elemennya di dunia pendidikan, orang-orang pendidikan harus punya kesadaran. Kalau dikembalikan kepada kepribadian pribadi masing-masing, tanyakan saja kepada diri sendiri, apa sih tugas saya? Saya berprofesi sebagai apa? Tugas saya apa? Anak-anak berprofesi, anak-anak dalam posisi sebagai siswa, sebagai peserta didik, tugasnya apa? Sehingga mempersiapkan diri seperti apa agar nanti saya bisa menjadi orang yang berperan untuk mewujudkan Indonesia emas. Dan pemerintah itu juga orang tua dan teman masyarakat. Kan seperti itu, ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir, apa nasihat atau pesan ibu untuk siswa-siswa ibu? Loh, ya. Kalau ibu sih nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Tetaplah jadi anak-anak yang punya kesadaran apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekarang berprofesi sebagai siswa, ingatlah, sadarlah apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa. Karena itu seperti tadi, wah muluk-muluk sekali mencapai Indonesia amal sampai itu. Kalau setiap unsur, setiap elemen itu tidak menyadari. Makanya anak-anak ibu sih pada umumnya, ya, ibu harapkan ya seperti itu, sadari apa tugas, apa tanggung jawab kita. Kalau selalu kita bawa itu ketika kita sebagai siswa, saya ingat tugas tanggung jawab saya jadi siswa itu apa? Balik ke saya dulu pun saya ada di fase sebagai siswa. Sekarang saya ada di fase sebagai guru. Saya sadari apa tugas dan tanggung jawab saya menjadi guru. Ya, karena jadi guru itu ya, saya sempat bilang guru itu katanya guru dan ditiru gitu. Kita perlu bicara banyak, ngomongnya teori aja, tapi tindakan kita tidak mampu menjadi teladan bagi siswa. Tidak mampu, istilahnya kalau dulu saya bilangnya, jadilah guru yang menginspirasi. Inspirasi itu sangat berat. Jadi, makanya saya paling tidak sadarlah apa tugas, apa tanggung jawab. Jadi apapun nanti anak-anak saya jadi berprofesi, jadi apa setelah jadi siswa gitu. Apapun profesimu sadari saja. Apa tugas, apa tanggung jawab. Ketika berperan jadi orang tua nanti, anak-anak saya punya ingat apa tugas, apa tanggung jawab saya sebagai orang tua. Kerja, apa kerja, apa tugas, tanggung jawab saya sebagai nggak jadi apa punya apa. Ya, mungkin seperti itu. Ya. Oh iya, tadi sudah selesai. Intinya nasihatnya semoga kami bisa menjalankan seperti itu seperti yang diharapkan Iya. kedepannya. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Saya cukup menjawab pertanyaan dari kami.
kami. Jadi itu tadi wawancara dari kami. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau menyempatkan waktu untuk mau mewawancari. Dan kami mohon maaf jika kami ada salah kata maupun tindakan. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih. Terima kasih kembali. Ya. Semoga bisa menjadi salah satu apa yang Ibu sampaikan tidak mutlak, ingat itu ya, tidak mutlak itu benar, itu jawaban versi sharing ya seperti itu. Dan maaf juga mungkin ada beberapa hal yang mungkin Ibu sampaikan tidak sesuai dengan literatur yang anak-anak sudah baca, itu versi. Oke ya, terima kasih. Sekian video yang dapat kami tampilkan. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan yang dibuat sengaja maupun tidak disengaja, kami minta maaf dan kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.